Halo, selamat datang di channel kami, dan semoga kita semua selalu diberikan rahmat dari Sang Pencipta untuk mengkonsumsi segala nikmat, baik kesehatan, ilmu pengetahuan, dan kebahagiaan dalam menjalankan seluruh aktivitas keseharian. Amin. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kontroversi empiris dari konsep hierarki kebutuhan Maslow, yang sering disebut sebagai teori motivasi Maslow. Konsep motivasi yang dilatari oleh sejumlah kebutuhan manusia yang menurut Maslow merupakan gambaran kebutuhan manusia dapat diatur dalam 5 tingkatan, yakni kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Meskipun konsep ini telah dikritik oleh beberapa ahli karena kurangnya bukti empiris yang kuat dan konteks sosial serta budaya yang berbeda, namun konsep ini oleh sebagian pakar masih dianggap relevan untuk diterapkan sampai pada saat ini. Beberapa studi dan pengalaman praktis menunjukkan bahwa hierarki kebutuhan Maslow dapat membantu kita memahami apa yang memotivasi individu dan bagaimana kita dapat meningkatkan motivasi mereka. Namun sebaliknya, kita tidak dapat menganggap hierarki ini sebagai sebuah teori yang kaku dan pasti, tetapi sebagai suatu kerangka kerja yang dapat membantu kita memahami dan merencanakan motivasi dalam situasi yang berbeda-beda. Dalam konteks saat ini, di mana banyak orang menghadapi tekanan dan tantangan yang berbeda, seperti pandemi COVID-19 dan perubahan sosial serta ekonomi yang dinamis, kebutuhan manusia mungkin juga berubah dan lebih kompleks. Namun, konsep motivasi Maslow masih dapat membantu kita mengenali dan memahami kebutuhan dasar serta psikologis yang mendasar di balik perilaku dan motivasi individu. Teori motivasi Maslow adalah salah satu teori yang paling populer dalam bidang ilmu psikologi maupun dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia. Sekedar mengingatkan kembali bahwa motivasi Maslow yang juga dikenal sebagai hierarki kebutuhan Maslow adalah teori motivasi yang dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini berdasarkan pada gagasan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan, di mana kebutuhan yang lebih tinggi hanya muncul setelah kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi. Tingkatan kebutuhan diawali dari kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, dan tidur misalnya adalah merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan keamanan seperti perlindungan dan keamanan finansial kemudian menjadi lebih penting setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Kebutuhan sosial seperti kebutuhan akan hubungan interpersonal dan persahabatan yang mewakili keinginan manusia untuk mencari hubungan kasih sayang dengan teman, pasangan, anak-anak, atau bahkan rasa kebersamaan adalah kebutuhan yang lebih tinggi dari kebutuhan keamanan. Selanjutnya, kebutuhan penghargaan seperti rasa pengakuan dan apresiasi adalah kebutuhan yang lebih tinggi lagi dari kebutuhan sosial. Tingkatan ini mencakup kebutuhan akan harga diri seperti kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan, persetujuan dari orang lain seperti status, ketenaran, pengakuan, perhatian, reputasi, penghargaan, martabat, bahkan dominasi. Akhirnya, kebutuhan aktualisasi diri yang melibatkan mencapai potensi maksimum individu dan mencari tujuan hidup yang lebih besar. Dan tingkat ini mengacu pada keinginan terus-menerus untuk mengembangkan potensi diri sepenuhnya adalah kebutuhan tertinggi dalam hierarki kebutuhan Maslow. Teori motivasi Maslow memiliki beberapa keunggulan antara lain. Pertama, teori motivasi Maslow memberikan kerangka kerja yang mudah dipahami dan diterapkan dalam konteks organisasi. Kedua, teori motivasi Maslow memberikan pemahaman yang bermanfaat tentang faktor-faktor motivasi yang mendorong perilaku manusia dan membantu manajer memahami cara memotivasi karyawan mereka. Dan yang ketiga,
teori motivasi Maslow dapat membantu manajemen memahami bahwa kebutuhan karyawan yang lebih tinggi, seperti kebutuhan untuk mengembangkan diri dan mewujudkan potensi pribadi, dapat menjadi faktor penting dalam motivasi dan kinerja mereka. Meskipun teori motivasi Maslow masih banyak digunakan dalam bidang psikologi dan manajemen, teori ini juga memiliki beberapa kritik dan kontroversi terkait kelemahan dan ketidaksesuaian dengan bukti empiris. Antara lain, pertama, teori motivasi Maslow dikritik karena kurang memiliki dasar empiris yang kuat. Penelitian tentang hierarki kebutuhan Maslow tidak konsisten dalam menunjukkan urutan dan prioritas kebutuhan yang tepat, serta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang paling penting. Kemudian yang kedua, teori motivasi Maslow cenderung mengabaikan kebutuhan khusus dan individu yang berbeda-beda. Pada kenyataannya, tidak semua orang memiliki kebutuhan yang sama seperti yang dijelaskan dalam hierarki kebutuhan Maslow. Sebagai contoh misalnya, individu dengan disabilitas fisik mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang yang sehat secara fisik. Setiap orang memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda-beda. Dan teori Maslow tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang bagaimana kebutuhan individu ini berinteraksi dan berkembang dari waktu ke waktu. Yang ketiga, teori motivasi Maslow mengabaikan faktor sosial, budaya, dan bahkan lingkungan yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan motivasi seseorang. Kebutuhan sosial dan aktualisasi diri misalnya mungkin lebih diarahkan oleh nilai dan norma budaya daripada kebutuhan individual yang universal. Meskipun teori motivasi manusia menurut Maslow telah menghasilkan banyak minat berdasarkan jumlah sitasi yang dikumpulkannya, tetapi selalu menjadi teori yang kontroversial karena literatur mencakup kritik dan dukungan. Misalnya telah dikritik karena berpusat pada budaya sebagaimana yang diungkapkan oleh Young pada risetnya di tahun 2003, tetapi telah mendapat dukungan empiris di sejumlah besar negara dan budaya dalam hasil riset yang dilakukan oleh Davis Sharp di tahun 1986. Kemudian beberapa kritikus mengklaim bahwa ada bias gender dalam penerapannya seperti yang diungkap oleh hasil riset Cullen dan Goethel di tahun 2002. Sementara yang lain berpendapat bahwa hal itu relevan untuk kedua jenis kelamin sebagaimana yang disampaikan oleh Choi dan Kovacs-Long dalam publikasi risetnya di tahun 2005. Meskipun demikian, mengingat bahwa teori ini telah berulang dalam literatur dan terus menarik minat baik dari pengembangan teori yang dilakukan oleh para peneliti, hal itu harus dianggap sebagai perhatian penelitian yang layak dalam menjelaskan gap teori maupun gap riset serta novelty dari pemahaman teori ini. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Marx dan Helix di tahun 1973 bahwa teori harus mengikuti aturan tertentu yang memungkinkannya untuk diuji dan diverifikasi. Pertama, istilah mereka harus dijelaskan, yang mana karena teori Maslow berarti mengidentifikasi kebutuhan dan mengklarifikasi definisi mereka. Selanjutnya, bentuk pengujian teori yang lebih lanjut memerlukan pemeriksaan hubungan yang dihipotesiskan di antara variabel, yang memerlukan langkah-langkah yang layak untuk menilai kebutuhan dan hubungan yang diteorikan di antara mereka, misalnya asosiasi hierarkis yang diharapkan dan kemampuan mereka untuk memprediksi hasil tertentu sebagaimana yang diungkapkan oleh Taormina dan Gao di tahun 2013. Salah satu artikel ilmiah yang terbit pada tahun 1976 yang ditulis oleh Wahba dan Bridwell menyatakan bahwa penerimaan hierarki Maslow yang tidak kritis perlu ditangani dengan penelitian tambahan. Tinjauan mereka tentang penelitian yang tersedia pada saat itu menemukan sedikit dukungan untuk keakuratan hierarki. Penelitian yang lebih baru telah menawarkan beberapa dukungan untuk hierarki asli dari Maslow. Tetapi banyak yang menyarankan bahwa teori tersebut mungkin memerlukan pembaruan untuk mencerminkan dengan lebih baik pada kebutuhan kehidupan modern.
Namun pada akhirnya kami meyakini bahwa kelemahan dan keunggulan dari teori motivasi Maslow juga tergantung pada bagaimana teori ini diimplementasikan dalam praktek manajemen dan konteks organisasi yang spesifik. Penting bagi manajemen untuk memahami kebutuhan dan karakteristik individu dan memilih pendekatan motivasi yang sesuai dengan situasi dan konteks organisasi. Sebagai conclusion, kami berpandangan bahwa meskipun teori motivasi Maslow masih populer, penting untuk memahami kelemahan dan ketidaksesuaian dengan bukti empiris dari teori ini. Dalam memahami motivasi manusia, kita perlu mempertimbangkan perbedaan individual, faktor sosial dan budaya, serta didukung oleh bukti empiris yang kuat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.